Selamat datang di channel YouTube Kak Asendi, dan hari ini aku mau bacain buku lanjutan dari episode 6 Atomic Habit karya James Clear. Buat kalian yang belum dengerin episode 1-5, aku saranin buat dengerin dulu karena biar nyambung. Oke, langsung aja ke bukunya. Gairah pada orang yang satu berbeda dari gairah pada orang lain. Menurut teori, suatu informasi dapat memicu gairah, tapi dalam praktiknya orang tidak termotivasi oleh petunjuk yang sama. Bagi seorang penjudi, bunyi mesin togel dapat menjadi pemicu kuat yang menyulut gelombang nafsu luar biasa. Bagi orang yang jarang berjudi, lagu dan bunyi khas kasino hanya semacam bunyi bising di latar belakang. Petunjuk tidak bermakna sampai orang berhasil menafsirkannya. Pikiran, perasaan, dan emosi sang pengamatlah yang mengubah petunjuk menjadi gairah. Langkah ketiga adalah menanggapi. Tanggapan adalah kebiasaan sesungguhnya yang Anda lakukan, yang dapat berwujud pikiran atau aksi. Suatu tanggapan, terjadi atau tak terjadi itu bergantung pada seberapa besar motivasi Anda dan seberapa besar kaitannya dengan perilaku. Jika suatu aksi memerlukan upaya fisik atau mental yang lebih besar daripada yang dapat Anda kerjakan, Anda tidak akan melakukannya. Tanggapan Anda juga bergantung pada kemampuan Anda. Kedengarannya sederhana, padahal kebiasaan dapat terjadi hanya jika Anda mampu melakukannya. Kalau ingin memasukkan bola basket tapi tidak mampu melompat cukup tinggi untuk meraih keranjang, berarti Anda tidak beruntung. Akhirnya, tanggapan menghasilkan imbalan. Ganjaran adalah sasaran akhir setiap kebiasaan. Petunjuk terkait dengan melihat imbalan. Gairah berkaitan dengan hasrat terhadap ganjaran. Tanggapan terkait dengan mendapatkan ganjaran, kita mencari ganjaran karena ada dua hal yang dapat dipenuhi. Yang pertama, ganjaran membuat kita puas, dan yang kedua, ganjaran mengajarkan sesuatu kepada kita. Tujuan pertama ganjaran adalah memuaskan gairah Anda. Betul, ganjaran memberikan manfaatnya sendiri. Makanan dan air mengantarkan energi yang Anda perlukan untuk bertahan hidup. Kenaikan jabatan menjadikan uang Anda lebih banyak dan Anda lebih dihormati. Tubuh lebih tegap meningkatkan kesehatan Anda dan membuat lawan jenis lebih tertarik. Namun, makin langsung manfaat yang didapatkan dari suatu ganjaran, makin bergairahlah Anda dalam mencari makan, meraih status, atau membujuk seseorang. Setidaknya untuk sesaat, ganjaran mendapatkan kepuasan dan kelegaan dari gairah. Kedua, ganjaran mengajarkan kepada kita aksi-aksi mana yang patut diingat untuk masa mendatang. Otak Anda bertindak sebagai detektor ganjaran. Ketika Anda menjalani hidup, sistem saraf sensoris Anda terus memantau aksi-aksi mana yang memuaskan hasrat Anda dan memberikan kenikmatan. Perasaan nikmat dan kecewa adalah bagian dalam mekanisme umpan balik yang membantu otak membedakan aksi-aksi berguna dari aksi-aksi tak berguna. Ganjaran menutup lingkaran umpan balik dan menuntaskan lingkaran kebiasaan. Bila suatu perilaku tidak memadai dalam bagian manapun dari 4 babak ini, perilaku itu tidak akan menjadi kebiasaan. Hilangkan petunjuk, maka kebiasaan Anda tidak akan pernah dimulai. Hilangkan gairah, maka Anda tidak akan mengalami motivasi yang cukup untuk bertindak. Buat perilaku menjadi sulit, maka Anda tidak akan mampu melakukannya. Dan bila ganjaran gagal memuaskan hasrat, Anda tidak akan mempunyai alasan untuk melakukannya lagi pada masa mendatang. Tanpa 3 langkah pertama, perilaku tidak akan terjadi. Kalau tidak keempatnya, perilaku tidak akan berulang. Lingkaran kebiasaan. 4 tahap dalam kebiasaan yang paling baik dijelaskan menggunakan lingkaran umpan balik. 4 tahapan itu membentuk lingkaran tak berujung yang bergerak setiap saat selama hidup. Lingkaran kebiasaan ini terus merambah lingkungan, meramalkan apa yang akan terjadi berikutnya, mencoba tanggapan-tanggapan berbeda, dan belajar dari hasil-hasilnya. Jadi lingkaran kebiasaan ini ada 4, yaitu petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran,
petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran, dan terus begitu. Untuk ringkasnya, petunjuk memicu gairah, yang memotivasi tanggapan, yang mengantar ke ganjaran, yang memuaskan gairah, dan akhirnya terkait lagi dengan petunjuk. Bersama-sama, keempat langkah ini membentuk lingkaran umpan balik neurologis: petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran. Petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran yang akhirnya memungkinkan Anda menciptakan kebiasaan yang otomatis. Siklus ini dikenal dengan lingkaran kebiasaan. Proses 4 langkah ini bukan sesuatu yang terjadi sekali, melainkan lingkaran umpan balik tak berujung yang terus berjalan dan aktif setiap saat selama hidup. Termasuk saat ini, otak terus memantau lingkungan sekitar, meramalkan apa yang akan terjadi kemudian, mencoba membuat tanggapan-tanggapan berbeda, dan belajar dari hasil. Seluruh proses selesai dalam sepersekian detik dan kita menggunakannya berulang-ulang tanpa menyadari semua yang telah dikemas dalam kegiatan terdahulu. Kita bisa membagi 4 tahap ini menjadi 2 fase. Fase masalah dan fase solusi. Fase masalah terdiri atas petunjuk dan gairah, dan ini terjadi ketika Anda sadar ada sesuatu yang perlu berubah. Fase solusi terdiri atas tanggapan dan ganjaran, yaitu ketika Anda beraksi dan meraih perubahan yang Anda dambakan. Fase masalah itu ada 2, yang pertama petunjuk, yang kedua gairah. Fase solusi adalah yang ketiga, tanggapan, dan keempat ganjaran. Semua perilaku digerakkan oleh gairah untuk memecahkan masalah. Terkadang masalah yang Anda lihat adalah sesuatu yang baik dan Anda ingin mendapatkannya. Terkadang masalah itu adalah rasa nyeri yang Anda alami dan Anda ingin membebaskan diri darinya. Manapun yang Anda alami, tujuan setiap kebiasaan adalah memecahkan masalah yang Anda hadapi. Dalam tabel di halaman mendatang, Anda dapat melihat beberapa contoh seperti apa kelihatannya dalam dunia nyata. Bayangkan Anda sedang berjalan memasuki ruangan yang gelap dan langsung menuju saklar. Anda telah begitu sering menjalankan kebiasaan sederhana ini sehingga hal itu terjadi tanpa dipikir. Anda menjalankan 4 tahap ini dalam sepersekian detik. Dorongan untuk beraksi terjadi tanpa Anda pikirkan. Ketika menjadi dewasa, kita sering sekali memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berjalan dalam hidup kita. Kebanyakan kita tidak pernah berpikir 2 kali tentang kenyataan bahwa kita menyimpul tali sepatu dulu setiap pagi, atau melepas kabel pemanggang roti setelah menggunakannya, atau selalu berganti baju yang lebih nyaman segera setelah tiba di rumah dari tempat kerja. Setelah puluhan tahun mental kita terprogram, kita secara otomatis masuk ke pola pikir dan bertindak ini. Fase masalah. Yang pertama petunjuk, ponsel Anda berbunyi, pertanda ada pesan singkat baru. Yang kedua gairah, Anda ingin tahu isi pesan itu. Yang ketiga, tanggapan, Anda mengambil ponsel dan membaca pesan. Yang keempat, ganjaran, Anda puas karena telah membaca pesan, meraih ponsel menjadi terhubung dengan bunyi ponsel. Kemudian contoh yang kedua, pertama, petunjuk, Anda sedang menjawab email. Yang kedua, gairah, Anda mulai merasa stres dan kewalahan dengan tugas Anda. Anda ingin merasa memegang kendali. Yang ketiga, tanggapan, Anda menggigit-gigit kuku. Yang keempat, gairah, Anda memuaskan hasrat untuk mengurangi stres. Menggigit-gigit kuku menjadi terhubung dengan menjawab email. Yang ketiga, Anda bangun tidur. Kemudian gairahnya, Anda ingin merasa segar. Yang selanjutnya tanggapan Anda adalah Anda minum secangkir kopi. Kemudian ganjarannya, Anda memuaskan hasrat untuk merasa segar. Minum kopi menjadi terhubung dengan bangun tidur. Kemudian contoh yang selanjutnya, petunjuk, Anda mencium wangi donat ketika berjalan di dekat kantor. Gairah, Anda mulai menginginkan makan donat. Tanggapan, Anda memberi donat dan memakannya. Kemudian ganjaran, Anda memuaskan hasrat Anda untuk makan donat. Membeli donat menjadi terhubung dengan berjalan di dekat kantor. Selanjutnya, petunjuk, Anda menemui hambatan ketika sedang mengerjakan proyek. Yang kedua, gairah, Anda merasa kesal dan ingin melepaskan rasa frustrasi.
Yang ketiga, tanggapan, Anda mengambil ponsel dan melihat-lihat media sosial. Yang keempat, gairah, Anda memuaskan hasrat untuk terbebas dari rasa kesal. Melihat-lihat media sosial menjadi terhubung dengan pekerjaan yang macet. Yang selanjutnya adalah Anda berjalan memasuki ruangan yang gelap. Gairah, Anda ingin dapat melihat. Tanggapan, Anda menekan saklar. Ganjaran, Anda memuaskan hasrat untuk melihat, menyalakan lampu menjadi terhubung dengan ruangan yang gelap. 4 kaidah perubahan perilaku. Dalam bab-bab mendatang, kita akan melihat sekali lagi bagaimana 4 tahap petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran berpengaruh pada hasil segala sesuatu yang kita kerjakan tiap hari. Namun sebelum menjalankannya, kita perlu mengubah 4 tahap ini menjadi kerangka kerja praktis yang dapat kita gunakan untuk merancang kebiasaan-kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya menyebut kerangka kerja ini 4 kaidah perubahan perilaku dan menyediakan seperangkat aturan sederhana untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk. Anda dapat memandang tiap hukum sebagai tuas yang mempengaruhi perilaku manusia. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang tepat, menciptakan kebiasaan baik menjadi mudah. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya yang sama hampir mustahil. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya itu hampir tidak mungkin. Kemudian, bagaimana menciptakan kebiasaan baik? Hukum pertama, petunjuk. Cara menciptakan kebiasaan baik adalah menjadikannya terlihat. Hukum kedua, gairah. Menciptakan kebiasaan baiknya dengan menjadikannya menarik. Hukum ketiga, tanggapan. Menciptakan kebiasaan baiknya dengan menjadikannya mudah. Hukum keempat, ganjaran. Menciptakan kebiasaan baiknya dengan menjadikannya memuaskan. Kita dapat membalik kaidah-kaidah ini untuk mempelajari cara membongkar kebiasaan buruk. Bagaimana membongkar kebiasaan buruk? Kebalikan hukum pertama atau petunjuk, cara membongkar kebiasaan buruk adalah menjadikannya tak terlihat. Kebalikan hukum kedua atau gairah, membongkar kebiasaan buruk dengan menjadikannya tidak menarik. Kemudian yang selanjutnya, kembalikan hukum ketiga atau tanggapan, membongkar kebiasaan buruknya dengan menjadikannya sulit. Selanjutnya, kebalikan hukum keempat atau ganjaran, membongkar kebiasaan buruk dengan menjadikannya mengecewakan. Akan tidak bertanggung jawab kalau saya mengaku bahwa 4 kaidah ini adalah kerangka kerja yang lengkap untuk mengubah perilaku manusia manapun. Tapi menurut saya keduanya hampir sama. Seperti akan segera Anda lihat, 4 kaidah perubahan perilaku berlaku untuk hampir setiap bidang, dari olahraga sampai politik, sastra sampai kedokteran, komedi sampai manajemen. Hukum-hukum ini dapat digunakan tak peduli tentang apa yang sedang Anda hadapi. Kita tidak memerlukan strategi yang betul-betul berbeda untuk tiap kebiasaan. Setiap kali ingin mengubah perilaku, Anda cukup bertanya pada diri sendiri. Yang pertama, bagaimana saya dapat menjadikannya terlihat? Yang kedua, bagaimana saya dapat menjadikannya menarik? Yang ketiga, bagaimana saya dapat menjadikannya mudah? Yang keempat, bagaimana saya dapat menjadikannya memuaskan? Kalau Anda pernah penasaran mengapa saya tidak melakukan apa yang sudah saya rencanakan, mengapa saya tidak menurunkan berat badan atau berhenti merokok atau menabung untuk pensiun atau memulai bisnis sampingan itu, mengapa saya mengatakan sesuatu yang penting tapi terkesan tidak pernah menyediakan waktu untuk itu? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu dapat ditemukan entah di mana dalam 4 kaidah ini. Kunci untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk adalah memahami hukum-hukum dasar ini serta cara mengubahnya sesuai spesifikasi Anda. Setiap sasaran dapat dipastikan gagal kalau berlawanan dengan unsur-unsur alami manusia. Kebiasaan Anda dibentuk oleh sistem-sistem dalam hidup Anda. Dalam bab-bab mendatang, kita akan membahas satu demi satu hukum ini dan menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk menciptakan sistem tempat kebiasaan-kebiasaan baik muncul secara alami dan kebiasaan-kebiasaan buruk pelan-pelan menghilang. Ringkasan bab.
Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang cukup sering sampai menjadi otomatis. Yang kedua, tujuan akhir kebiasaan adalah memecahkan masalah-masalah dalam hidup dengan energi dan upaya sekecil mungkin. Yang ketiga, kebiasaan apapun dapat diuraikan menjadi lingkaran umpan balik yang meliputi 4 langkah, yaitu petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. Yang keempat, 4 kaidah perubahan perilaku adalah seperangkat aturan sederhana yang dapat digunakan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan lebih baik. Hal itu, yang pertama menjadikannya terlihat, yang kedua menjadikannya menarik, yang ketiga menjadikannya mudah, dan yang keempat menjadikannya memuaskan. Terima kasih untuk yang udah dengerin. Yuk dengerin episode selanjutnya biar gak ketinggalan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar channel YouTube ini bisa berkembang dan banyak yang suka. Terima kasih.